Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bang Tegal, Mas Bro. Pagi ini segudang info untuk kalian yang bagus. Sayang sekali kalau di skip dan dilewatkan. Juga saya akan memberikan rekomendasi koin yang bagus-bagus untuk di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Makin nendang ya si Polygon ya. Udah cuan lumayan lah, lumayan besar kita dapat di Polygon di PP. Maaf ya, ini selama ini banyak yang komen juga tempatnya berantakan. Saya sebetulnya ada studio yang dibikin di belakang sana, cuma saya males. Kalau di sini kan saya dekat dekat ventilasi. Ini sebelah sana itu lebih lebih tempatnya lebih enak gitu. Kalau di studio ada laptop, ada macam-macam, ada sound di sebelah sana yang suka buat hiburan nyanyi sendirian tuh lebih kurang suka aja. Saya di sini ya sukanya di yang sederhana ini, nggak apa-apa ya. Yang penting kan orangnya ganteng. Kalau masalah tempat sih kan bisa ke hotel ya. Pagi-pagi jelek. Gimana ini yang 100 juta koin PP? Siap jadikan miliarder nggak? masih di sini masih nggak enak tuh gorengan yang yang kemarin tuh makan gorengan si warung janda sana sebelah sana kurang beres minyak saya kelihatannya. Ya namanya juga warung pinggir jalan ya. Oke, kalau kadang-kadang warung yang agak lumayan harus pakai motor, males agak jauh. Kalau ini kan cuma cukup jalan kaki tetangga. Oke teman-teman, kita lihat juga PP kelihatannya juga sudah nggak mau turun lagi, tinggal nunggu pumpnya saja. Dan di bulan ini kita sama-sama berdoa karena banyak event-event yang saya rasa tidak bisa kita sepelekan. Komunitas kripto di sini semua nunggu itu ya, nunggu itu. Jadi pemangkasan suku bunga, undang-undang clarity asset, ditambah rilis data CPI 3 hari lagi. Ini event-event yang berkaitan. Jadi ketika ekspektasi pasar sesuai dengan core-nya, sesuai dengan ekspektasi ya, data CPI-nya sesuai, yang mendukung untuk Fed pangkas suku bunga, modal masuk kan, jadi market hijau. Kemudian ditambah lagi yang rame ini pakai voting, pakai pemungutan suara untuk mengesahkan undang-undang clarity asset ini nanti di minggu depan. Jadwalnya minggu depan ya, itu ada pemungutan suara. Dan ini sudah di meja presiden untuk penanda tanganan. Jadi nanti kalau sampai itu disahkan, artinya US akan adopsi BTC besar-besaran. Perbankan-perbankan besar di sana akan adopsi BTC. Dan nanti saya akan infokan juga, ini BTC juga akan terjadi ledakan juga. Nanti kan kita akan trade di grup, tapi menunggu kuartal pertama ini sampai sukses PP. Paling enggak ATH baru ya, syukur-syukur lebih daripada itu, karena enggak ada meme coin lain daripada yang listing baru. Enggak ada meme coin lain saat ini yang terbaik setelah SHIBA dan Doge ada di PP. Kalau SHIBA dan Doge kan sudah masa lampau, ATH-nya terlalu tinggi, sangkuternya berarti lebih banyak kan SHIBA dan Doge. Kalau PP kan cuma 4 kali lipat sudah masuk ATH. Ini kripto ya 10 kali lipat, 20 kali lipat itu bisa terjadi kawan. Dan saya akan kasihkan info untuk kalian, jangan sampai kejebak seperti tahun 2021. Ini juga di grup saya banyak yang mulai berkutakan bahwa ini yang belum naik-naik saya pindah ke koin lain aja Mas Bro, yang lagi naik itu salah besar. Koin yang belum naik kalian tinggali, ngejar-ngejar koin yang lain itu sangat berbahaya.
Kemarin ada juga yang menjual Polygon masukkan ke PP, Polygon malah terbang. Nanti ada gilirannya, ada waktunya ya, ada waktunya. Pokoknya cuan Polygon, cuan PP. Saya jelaskan lagi bolak-balik supaya kalian tahu. BTCD itu nanti kita panen besar itu setelah di 50%. Arahnya akan ke sana. Ini bolak-balik di 58, 60, 58, 60 karena tertingginya sejak tahun 2022 itu ada di 65, 65 kemudian turun ke bawah 60, 60 atau 59 terjun ke bawahnya 57. Disitulah ada membentuk bendera jengat ataupun pattern bearish, cuma masih bolak-balik di area situ. Nanti didukung dengan fundament yang masuk, saya rasa akan breakdown, tinggal tunggu waktunya saja kan. Kemarin juga youtuber luar juga pada menginfokan bahwa akan terjadi bull market besar-besaran di tahun 2026 ya. Itu ada buku dari Tiongkok Cino, infonya seperti itu ya. Ini sekarang ke 5907, kemarin sempat 58. Jadi BTCD ini pun sangat penting ya, sangat penting. Oke, langsung saya akan bahas. Nanti akan saya kasih koin-koin yang tentunya harus dipertimbangkan daripada koin-koin yang ngasal ya. BTC ini akan mengalami lonjakan lagi. Ada sinyal, ada 3 sinyal yang memberikan petunjuk. Jadi di samping dengan adanya undang-undang aset WOMC, juga ada 3 sinyal yang membuat BTC akan pump ya. Data derivatif ini BTC menunjukkan risiko short squeeze yang meningkat, hati-hati. Banyak yang pasang short BTC ini. Kalau yang short banyak sudah rapat padat, ini nanti akan dipump ke atas, akan dilikuidasi. Menurut data dari market, mata uang kripto terbesar ini mencatatkan candle hijau selama 5 hari pertama Januari. Harga sangat melonjak menembus $95.000 pada hari Senin. Level yang terakhir terlihat pada awal Desember sebelum kemudian berbalik arah. Jadi pada Januari ini harga BTC sempat turun ya. Kemudian ini ada 3 sinyal utama mengindikasikan bahwa kondisi pasar mungkin sedang membentuk peluang terjadinya short squeeze pada harga BTC. Hati-hati, sebagian catatan short squeeze ini terjadi ketika harga bergerak naik secara tajam melawan posisi jual short ya. Jadi nanti di short squeeze cerot ke bawah, tapi nanti balik arah ke atas lagi ya. Ini satu adalah tingkatan pendatangan negatif mencerminkan sentimen bearish ya. Kemudian yang kedua, open interest naik saat harga Bitcoin turun. Sinyal kedua adalah dari pengamatan seorang analis lain yang mencatat bahwa harga Bitcoin sedang mengalami penurunan, sementara open interest justru harus terus meningkat. Kombinasi ini diartikan sebagai indikasi kuat akan potensi short squeeze ya, akan terjadi short squeeze. Yang ketiga adalah leplet tinggi menambah risiko likuidasi. Terakhir, rasio leplet estimasi ini sangat tinggi ya. Bitcoin telah mencapai titik tertinggi dan ya sebulan terakhir menurut data dari CMC. Jadi udah pada masang posisi nih. Indikator ini mengukur beberapa besar modal pinjaman atau yang digunakan dalam posisi trading para trader. Pasar leplet tinggi memperbesar potensi keuntungan maupun kerugian, sehingga pergerakan harga yang kecil saja bisa memicu likuidasi massal. Hati-hati ya. Ini jadi resiko short squeeze meningkat tapi belum pasti terjadi. Yang namanya
analisa, yang mana analisa semua mereka bisa mainkan. Jadi kesimpulan di sini, short squeeze, resiko short squeeze meningkat tapi belum pasti terjadi. Dengan ketiga indikator ini, trading ya untuk open interest yang naik saat harga turun dan leverage tinggi, pasar BTC semakin rentan terhadap lonjakan harga tajam jika terjadi pembalikan arah yang memicu likuidasi massal pada posisi short yang terlalu berisiko. Ya, jadi belum tentu terjadi, tinggal nanti aja kalau nanti dukungan dari pemangkasan suku bunga, kemudian adanya undang-undang clarity aset di ACC, saya rasa udah ngebom aja market ya. Dan ini kan sudah 4 tahun nggak ada all season, yang dibantahkan bahwa sekarang ini siklus ini 5 tahun kawan, 5 tahun dan terjadi di kuartal 1 tahun 2026 ini, dan juga termasuk yang sudah banyak diprediksi oleh para pakar bahwa ini adalah super cycle siklus 1 dekade sekali yang akan terjadi lonjakan besar. Itu kita harus hati-hati, barangkali memang kita akan cuan. Mudah-mudahan pas bulan puasa kita udah banyak uang, lebaran bisa beli baju baru dari investasi kita di dalam cryptocurrency ya. Oke, itu udah jelas mengenai BTCD-nya dan risiko short squeeze BTC ya. Dan kemudian yang terakhir akan saya kasih info koin-koin yang perlu kalian punya ya. Untuk meme coin PP, kemudian ini sudah turun 80% dari ATH, waktunya kita masuk Polygon. Kelihatan santai, kelihatan kayak gini, tapi kalau sudah waktunya di pump, tahu-tahu harganya 10.000, waduh, cuan berapa kali lipat? 5 kali lipat. Saya masuk banyak di sini ya, 25 juta aja, kalau 5 kali lipat dah 125 juta kan. Ya mudah-mudahan, karena sering terjadi koin yang kayak gitu, apalagi koin sekelas Polygon yang memang real project dan layer 2-nya daripada ETH ya. Dulu itu saya pernah dituntun sama alam sebetulnya. Ada dana itu sekitar 30 juta itu. Saya nggak pernah membeli koin namanya itu waktu awal-awal saya bermain itu. Kok ini uang saya kemana? Kok saldonya nggak lari pas waktu itu di Indonesia, kok nggak lari ke saldo, kok isinya koinnya Solve. Koin Solve itu harganya 500 rupiah. Waduh, ngapain saya beli koin Solve ini? Kekencet apa tahu, nggak tahu, yang penting berubah 30 juta itu berubah ke Solve semua. Langsung saya ketakutan, wah ini koin nanti scam gimana. Waktu itu langsung saya jual semua toh, jual semua. Kemudian 12 hari kemudian itu menjadi 12.000 kawan, 13.000. Jadi 13.000. Ada teman saudara lah dekat ya, di Pekalongan itu, tetangga rumah ya, dekat kakak adik sama orang tuanya sama saya. Itu 50 juta masuk itu. Dia 6 kali lipat dapat 300 juta untuk bangunan rumah, itu asem bener. Nah, saya udah dijual. Itu ya gitu, kadang-kadang jelek kalau orang Jawa. Tapi saya itu anehnya itu saya nggak merasa beli koin itu. Tapi mungkin dituntun alam atau apa. Aduh, 30 juta saya kok. Habis itu kan saya habis jual trading di XRP, Polygon, BTC, pokoknya trading pindah-pindah mana yang lagi rame. Algorand dulu juga bikin cuan ya, untuk sampai ranking di 24 kan dulu ya, harganya tinggi juga sih Algorand yang sekarang memble. Itu untuk trading kan enak banget itu dulu waktu tahun 2021 itu. Ya, saya uang trading itu, kemudian saya kok uang kemana ini mau saya tarik? Kok ke Solve semua, entah kekencet apa nggak tahu, yang penting masuk ke Solve. Itu saya jual. Kalau saya tunggu sabar, nanti kalau sudah ingetnya itu kalau sudah jadi ratusan juta ya, mantap banget ya. Oh, lo kok bisa jadi ratusan juta? Waduh, ada di Solve, ternyata saya jual. Ternyata saya masuk di harga 500, kekencet atau apa, nggak di ketakutan, langsung saya jual. 12 hari kemudian 13.000 itu Solve dulu. Dulu kan banyak ada koin
koin yang punya Google itu, koin dari Google itu kan dulu apa koin, saya agak lupa ya, karena dulu kan banyak koin ya yang sudah pada tenggelam ya itu ya. Oke, langsung saya kasih pengarahan kalian, kalau koin yang masih murah punya fundament yang bagus, ini harganya ke depan ya nggak terkontrol, bisa naik tinggi, tapi sabar. Yang punya orang besar ya, koin CMC yang di list di atas BTC itu satu. Kedua, meme koinnya PP ya. Untuk harga yang masih murah di layer 2 daripada Ethereum, kalian masuk Polygon, Immutable ya, Polygon sama Immutable. Untuk saingan XRP kalian bisa masuk Chainlink. Chainlink ini juga ada kerjasama dengan Polygon ya. Cari barang yang harganya murah, yang lagi jatuh tapi punya fundament dan project real ya. Kemudian Cardano, PP ini masih di ranking 35 kawan. Perkiraan saya nanti akan masuk 15. Ranking 15 akan masuk setelah euforia FOMO. Dan ini nggak akan mati begitu aja, akan berjalan sampai siklus kedepannya. Ini fundamentnya lebih bagus daripada Doge sama Shiba, menurut saya sih, menurut saya pribadi. Ya terserah kalian ya. Kemudian untuk koin AI itu NIR protokol ya, NIR protokol aja sekarang di 39 rankingnya ya. Kemudian untuk login plus ya, yang nggak perlu banyak-banyak karena bermasa panjang ya, kalian bisa masuk Aster. Kemudian Fan, XPL, nggak usah yang aneh-aneh ya. Polygon sudah masuk ke 49 dengan kenaikan 34% dalam 1 minggu. Polygon naik 34% dalam 1 minggu. Pilihan sopo? Pilihan Mas Bro Tegal 1 PP 85% dalam 1 minggu. Pemenangnya PP. Yang cuan siapa? Info kripto yang masuk ke bawah. Sekarang yang terbang lagi apa? Terbesar setelah Polygon, setelah PP, Polygon. 2 koin saya pilih semua. Kok pas gitu ya? Makanya jangan suka menghina. Kok pas gitu ya? Saya bilang, saya di sini ya analisa, di samping melihat berita-berita, info-info dari mana-mana, alam akan bantu saya. Dan yang pertama itu, yang kedua berdasarkan fundament ya. Kita harus tahu feeling, tahu hati, semua harus ditembus, maka akan kena, akan pas. Mungkin itu aja untuk pagi hari ini. Saya juga belum sarapan, mas hujan lagi kacau. Kelon aja lah, kalau ada istri, nggak ada istri ya paling ya ngopi. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.